ngomong-ngomong. Siapa yang omong-omong kosong saja? Tapi saya tidak sebut namanya karena banyak media yang hadir. Nanti Prabowo dibilang emosi. Menurut Dr. Tifa, Prabowo mengidap penyakit asosiasi longgar, kehilangan persepsi ruang dan waktu. Yang diingat cuma Anies Baswedan. Bangun tidur ingat Anies, mau tidur ingat Anies. Bahkan saat kampanye ingat Anies. Bagaimana menyerang Anies, bagaimana mengolok-olok Anies. Prabowo malah tidak membicarakan visi dan misinya ketika menjadi presiden. Atau jangan-jangan Prabowo sudah patah hati dan pesimis kalau bisa menang menjadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di TV News Indonesia. Aduh, kasihan Eyang Wowo. Kasihan banget nasibmu, Eyang. Sudah terlalu tua untuk maju dalam kontestasi Pilpres di tahun 2024. Sungguh kasihan para sobat. Menurut Dr. Tifa, Prabowo ini sedang mengalami atau istilah psikiatrinya sedang mengidap penyakit asosiasi longgar. Kita bacakan tweet dari Dr. Tifa. Gejala ini bukan soal dendam. Istilah psikiatrinya asosiasi longgar. Kehilangan persepsi ruang dan waktu. Debat ternyata sangat menyayat hatinya. Sehingga dia kira itu baru kemarin. Besok pagi bangun tidur, dia kira debatnya baru kemarin. Terus saja begitu sampai debat berikutnya. Kasihan sebenarnya, sudah sepuh begitu mengidap penyakit istilah psikiatrinya asosiasi longgar. Prabowo teringat terus debat, teringat terus kalah debat, teringat terus dipermalukan saat debat. Anies bertanya soal kebijakan Kementerian Pertahanan, dianggap Prabowo menyerang pribadi. Bayangkan, apa enggak kasihan? Sungguh kasihan Prabowo Subianto. Debat ternyata begitu menyayat hatinya. Tak bisa melupakan debat tersebut ketika kalah debat melawan Anies Baswedan. Selalu terngiang-ngiang terus. Seakan-akan debatnya baru kemarin. Kasihan. Benar-benar kasihan Prabowo Subianto ini. Dan kita saksikan para sobat, di hadapan masanya dia ini, dia tidak cerita soal visi misinya. Ketika dipercaya rakyat, tidak. Kesempatan kampanye dipakai untuk menyerang Anies, untuk mengolok-olok Anies. Kita saksikan. Siapa yang omong-omong kosong saja? Tapi saya tidak sebut namanya karena banyak media yang hadir. Nanti Prabowo dibilang emosi. Gimana nggak emosi? Saudara-saudara sekalian, itu hanya apa namanya selingan. Saya tahu saudara pasti saudara mendukung saya, bukan mendukung dia. Terima kasih rakyat kami. Sekali lagi, sungguh kasihan nasib Prabowo Subianto di usia yang menjelang senja, sudah sepuh, otak sudah tak bisa berpikir jernih lagi, yang ada tinggal emosional, marah-marah, temperamental. Ketika debat, hampir-hampir di raut mukanya seperti mewek, tapi ketika berhadapan dengan pendukungnya seperti ini, seakan-akan seperti singa yang mengaum.
ini jelas penyakit. Dan yang dibahas bukan visi misi Prabowo, tapi mengolok-olok Anies di hadapan pendukungnya sendiri. Ya, ini seakan-akan dia orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang berani ketika berhadapan dengan pendukungnya sendiri, alias pidato dewean, one way communication, tak ada yang menyanggah, tak ada yang berani protes. Tapi para sobat, ketika berhadapan dengan Anies Baswedan di saat debat, Prabowo laksana ayam sayur. Dan kita saksikan barusan tadi, dia mengatakan, siapa yang omong-omong kosong saja? Siapa yang omong-omong kosong saja? Prabowo mengatakan bahwa Anies Baswedan hanya bisa omong-omong saja. Artinya hanya ngomong-ngomong doang, tak punya prestasi. Kasihan Eyang Wowo. Prestasi dari Anies Baswedan luar biasa banyaknya, baik dari dalam maupun luar negeri. Kasihan Eyang Wowo sudah terlalu sepuh, sudah terlalu tua. Otaknya tak bisa menangkap prestasi dari Anies Baswedan yang diakui tidak hanya secara nasional, tapi diakui secara internasional. Kita saksikan. Provinsi DKI Jakarta berhasil memboyong 3 penghargaan dari KPK. DKI Jakarta meraih penghargaan sebagai provinsi dengan tim pengendali inflasi terbaik sejauh Bali. Pertama kalinya Jakarta meraih penghargaan transportasi berkelanjutan atau Sustainable Transport Award 2021. Penghargaan yang diraih di era Anies Baswedan ini menjadi sorotan. Anies Baswedan menerima berbagai penghargaan, baik penghargaan untuk Pemprov DKI di bawah kepemimpitannya. Admin usul kepada Eyang Wowo, sekali-kali kalau kampanye, Eyang Wowo jangan mengolok-olok Anies Baswedan, tapi cerita dong soal prestasi yang Eyang Wowo ukir ketika menjadi Menteri Pertahanan. Nomor 1, sukses membabat hutan. Kayunya dijual kemana, uangnya kemana, bagaimana nasib hewan-hewan di hutan itu yang ditebang habis hanya untuk kebun singkong. Lalu bagaimana kebun singkongnya kok gagal? Itu diceritakan, itu prestasi Eyang. Kemudian bekas hutan itu yang tanaman singkongnya gagal, sekarang gersang. Sangat gersang. Bagaimana tanggung jawab Eyang Wowo itu ceritakan. Lalu untuk menutupi semua itu, ditanami jagung, tapi anehnya jagung ditanam di polybag, tidak memakai tanah di lahan itu. Kalau hanya polybag, ngapain harus ke Kalimantan, ke tempat bekasnya kebun singkong, food estate? Nggak perlu. Kalau untuk polybag,
Di kantor Kementerian Pertahanan juga bisa. Nggak perlu jauh-jauh menanam jagung. Di polybag harus dengan menebang hutan dulu. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.